Beberapa waktu terakhir ini, masyarakat digemparkan dengan video yang diunggah oleh seseorang mengenai keranda terbang dan dipercaya bahwa itu adalah lampor. Tapi, sebenarnya apakah perwujudan lampor yang sebenarnya? Dan apakah benar fenomena keranda terbang ini merupakan ulah makhluk yang disebut lampor? Di video kali ini, kami akan sedikit mengulasnya. Keberadaan lampor itu memang sebenarnya nyata, tetapi tidak setiap orang bisa menyaksikan seperti apa dan bagaimana lampor itu. Dan waktunya pun tidak bisa ditentukan kapan dia akan keluar. Itu tergantung ada dan tidaknya ritual yang mengharuskan si lampor untuk keluar dari tempat dia tinggal. Singkatnya, lampor itu makhluk halus yang sedang mencari tumbal. Orang yang disasar lampor akan menghilang, dan apabila tidak bisa ditemukan, dia akan meninggal. Dan jika bisa ditemukan, pasti akan mengalami gangguan jiwa. Tidak ada spesifikasi khusus untuk korban yang dia inginkan. Dia mengincar siapa saja yang sekiranya pas menurut dia. Tanda datangnya lampor diawali dari munculnya angin besar. Orang yang bisa melihat kedatangan lampor pasti akan melihat seperti cahaya merah berbentuk seperti bola api yang terbang di langit. Untuk orang Jawa biasa menyebutnya dengan banaspati, atau perwujudannya sebagai hantu perempuan yang menyeramkan. Waktu kedatangan lampor setelah matahari tenggelam, lebih tepatnya setelah maghrib. Maka dari itu, orang Jawa zaman dahulu ketika waktu menjelang maghrib dilarang untuk keluar rumah, dan yang sedang berada di luar untuk segera masuk ke dalam rumah. Untuk anak kecil biasanya ditakut-takuti kalau tidak mau pulang dia akan diculik lampor. Ternyata alasannya karena lampor mulai muncul di jam-jam rawan tersebut. Orang yang dibawa lampor akan dibawa ke gerbang dimensi lain. Korban dibawa ke suatu tempat persinggahan di mana lampor itu menetap, biasanya di gunung ataupun di gua. Setelah itu, korban dijadikan budak. Menjadi budak itu bisa bersifat sementara atau bahkan abadi. Itu tergantung dari pengendalian dan kekebalan orang tersebut. Kalau kebal dan pengendaliannya korban kuat, korban bisa dikembalikan tapi tidak utuh, alias jiwanya gila. Sedangkan jika korban tidak kebal, maka dia tidak akan pernah bisa kembali atau dinyatakan meninggal di dunia kita. Sementara itu, ada pula mitos lain yang menyebut jika lampor adalah salah satu anggota pasukan gaib dari Nyi Roro Kidul. Keranda tersebut diterbangkan oleh angin dari laut selatan hingga akhirnya terbang melewati daerah-daerah tertentu. Kepercayaan bahwa lampor juga dipercaya bisa membawa malapetaka dalam bentuk wabah penyakit hingga kematian massal kepada para penduduk suatu daerah atau desa yang dilewatinya. Untuk menjawab rasa penasaran pemirsa, kami akan menjawab dengan pengalaman kami sendiri. Apakah keranda terbang, fenomena ketuk pintu, dan adanya pageblok adalah ulah lampor? Jawabannya tidak benar. Bisa kami tegaskan bahwa itu semua bukanlah ulah dari lampor. Untuk pageblok atau wabah massal yang terjadi sekarang tidak ada sangkut pautnya dengan lampor. Lalu, untuk teror ketuk pintu, itu adalah gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk gaib lain yang secara sengaja mengganggu manusia. Sedangkan untuk keranda terbang, itu hanyalah ulah manusia iseng yang ingin membuat kehebohan di masyarakat. Dan untuk mitos bahwa lampor adalah pasukan Nyi Roro Kidul, itu tidaklah benar. Karena lampor dan pantai selatan secara keseluruhan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Makhluk gaib itu jenisnya banyak sekali, dan tidak semua makhluk gaib ini berkiblat di pantai selatan Jawa. Hanya karena nama besar dan kemistisan dari pantai selatan Jawa,
sehingga semua hal mistis disangkut pautkan ke sana.